Assalamualaikum teman, welcome back to my YouTube channel. Lanjut ke part kedua, lanjutan dari part 1 kemarin. Yang keempat, saya juga sering mendengarkan kajian. Kita kan banyak tuh sosial media, baik itu YouTube ataupun Instagram ataupun TikTok ataupun WhatsApp, itu kan banyak. Biasanya ada teman-teman kita yang biasanya tuh mengambil quotes ataupun memasang video-video tentang rohani kayak gitu kan. Nah, saya tuh sering banget mendengarkan di YouTube kayak ruqyah untuk ruqyah agar cepat mendapatkan momongan, ataupun kajian Islam tentang anak, kajian Islam tentang keturunan kayak gitu. Nah, saya tuh sering mendengarkan kayak gitu walaupun sambil bersih-bersih rumah ataupun bersih-bersih kamar lah ya. Saya buka YouTube, tapi HP-nya saya letakkan saja di atas meja. Jadi kayak ada pencerahan kayak gitu, kayak ada orang yang nyeramain, tapi saya masih melakukan aktivitas rumah kayak gitu kan. Setelah itu mungkin banyak ya di luar sana ataupun para konten kreator yang menyebutkan surat ini ataupun ajian ini untuk mendapatkan keturunan. Tetapi yang saya lakukan pada saat saya promil kemarin, saya itu istiqomah dengan membaca surat Al-Waqiah dan surat Ar-Rahman. Itu saya usahakan dalam satu hari itu hatam Al-Waqiah dan Ar-Rahman. Tetapi biasanya saya sering membacanya pada saat tuh lebih dari satu kali ya, nggak cuman satu saat saya sholat zuhur saja saya lakukan. Enggak, biasanya kalau saya tuh biasanya mengaji itu tuh kalau sudah ba'da zuhur, ba'da asar, sama ba'da maghrib, biasanya sering yang saya lakukan. Tetapi kalau saya bekerja, ba'da zuhur tuh saya lewatkan, saya ganti ba'da maghrib dan ba'da asar biasanya saya lakukan. Dua surat itu yang biasa saya amalkan, yaitu surat Al-Waqiah dan surat Ar-Rahman. Jika ada teman-teman yang lain menambahkan surat yang lain, itu alangkah lebih bagusnya ya. Seringkan diri ataupun di diri kalian tuh, tanamkan di diri kalian tuh untuk sering bersedekah. Karena apa ya, kita bersedekah itu tidak menunggu kita untuk punya ibarat tuh punya banyak uang ataupun punya banyak harta ataupun punya banyak lain baru bersedekah. Tidak, jangan itu yang kalian tanamkan di pikiran. Bersedekah itu tidak hanya dari segi uang ya, bisa dari tenaga kita, bisa dari pikiran kita, ataupun dari ucapan kita. Karena contoh nih, kalau ucapan kita, jika ada teman kita yang bersedih, bisa kita hibur dengan ucapan kita. Jika ada teman kita yang membutuhkan bantuan, bisa kita tolong dengan tenaga kita. Jika memang kita bisa membantu dengan ekonomi ataupun dengan uang, alangkah lebih bagusnya membantu orang, bersedekah ya. Karena apa? Kita bersedekah itu tidak akan membuat kita miskin. Sedekah itu bisa menghapuskan segala dosa-dosa kita. Setelah itu juga bisa melancarkan apa yang kita inginkan ataupun mempermudah doa kita sampai dan cepatnya terkabul. Jadi seseringlah mungkin untuk kita bersedekah ya, jangan pelit-pelit. Nih, yang paling penting ini nih, mintalah doa kepada orang tua, baik itu orang tua kandung kita ataupun mertua kita. Jangan malu meminta doa, karena apa? Biasanya doa orang tua itu lebih mujarab dari doa yang kita panjatkan. Karena biasanya doa kita itu tuh masih ada embel-embelnya. Lain dengan doa orang tua. Orang tua kita itu biasanya mendoakan kita dengan tulus, yang tanpa pamrih, yang tanpa mengharapkan apapun. Biasanya itu yang lebih sering didengarkan ataupun diijabah oleh Allah. Jadi perbaikilah hubungan kalian dengan orang tua jika memang
ada yang sebelumnya tuh ada bermasalah baik dengan orang tua ataupun dengan mertua. Setelah itu perbanyaklah kalian istighfar, karena istighfar itu bisa untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Usahakanlah sehari itu paling sedikit 100 dan paling sedikitnya 100 usahakan ya sehari istighfar, dan lebih banyak lagi itu alhamdulillah lebih bagus. Oh iya, satu lagi, dan jangan lupa pada saat kita sholat berdoa, sudah itu kan doa kita, ucapkanlah permohonan ampun kita ataupun taubat lah ya ibaratnya tuh, karena tidak ada manusia yang tidak luput dari kesalahan, hilaf dan dosa. Bisa jadi penghalang kita ataupun penghambat doa kita sampai kepada Allah karena dosa-dosa kita yang terdahulu. Dan sering-seringlah memohon ampun kepada Allah, karena Allah tuh maha mengampuni dari segalanya. Jika memang dosa-dosa kita yang selama ini yang kita lakukan adalah penghambat dari keinginan kita saat ini, ya Allah tolong ampunilah dosa hamba saat ini maupun yang terdahulu. Allah maha pendengar, Allah maha pemberi, Allah maha pemaaf. Jadi jangan sombong, jangan pernah mengaku diri kita paling benar, diri kita tidak pernah berbuat dosa, diri kita tidak pernah bersalah. Jangan, itu adalah orang-orang yang sombong. Allah sangat membenci orang yang sombong. Dan jangan pernah malu untuk meminta kepada Allah. Ingat, memintalah dengan hati yang tulus, hati yang jernih, pikiran yang jernih. Jangan meminta dengan embel-embel yang lain. Mungkin ini saja seputar tips promil batin ya, mungkin lebih fokusnya ke batin ya, tips promil batin yang saya ceritakan saat ini dan pengalaman saya kemarin. Jika ada teman-teman yang ingin melakukannya, silakan dicoba ataupun dilakukan, siapa tahu juga berhasil untuk teman-teman. Tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Tidak ada hasil yang mengkhianati usaha. Video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe.